Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu para pensiunan yang saya hormati dimanapun berada, semoga hari ini Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang cukup, serta umur yang penuh berkah. Saya menyampaikan salam hangat dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada seluruh Purna Bakti Indonesia yang telah mengabdikan tenaga, pikiran, dan masa terbaiknya untuk negeri ini. Pengabdian itu bukan hal kecil, itu adalah jejak panjang yang telah ikut membangun bangsa, menjaga pelayanan, merawat ketertiban, dan menguatkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Karena itu, setiap kabar yang berkaitan dengan hak para pensiunan tentu selalu menjadi perhatian penting dan layak dibahas dengan tenang, jernih, dan penuh kehati-hatian. Hari ini kita membicarakan kabar yang sejak beberapa waktu terakhir sangat ramai diperbincangkan. Di banyak tempat, mulai dari obrolan santai di rumah, percakapan di teras selepas salat, sampai pembicaraan di grup keluarga dan pertemuan sesama pensiunan, topiknya hampir sama. Banyak yang menanti kepastian soal THR, banyak yang bertanya tentang gaji ke-13, dan tidak sedikit pula yang mulai penasaran dengan kabar rapel pensiunan yang disebut-sebut masuk dalam pembahasan anggaran negara. Semua itu wajar, sebab bagi para pensiunan, informasi seperti ini bukan sekadar angka. Ini berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan, persiapan lebaran, bahkan ketenangan batin dalam menjalani hari-hari di masa purna tugas. Kabar yang paling menggembirakan tentu datang dari pencairan THR tahun 2026. Informasi ini menjadi kabar yang sudah lama dinanti. Banyak yang sejak awal bulan mulai mengecek rekening, bertanya kepada teman, bahkan memantau berita setiap hari. Penantian itu memang bisa dimengerti karena THR bukan hanya bantuan tambahan, tetapi juga bagian dari hak yang sangat berarti menjelang hari raya. Dengan adanya THR, banyak kebutuhan yang bisa lebih ringan. Ada yang menggunakannya untuk belanja keperluan lebaran, ada yang menyisihkan untuk zakat dan sedekah, ada pula yang memakainya untuk membantu anak atau cucu. Itulah sebabnya ketika kabar pencairan resmi mulai diumumkan, hati banyak pensiunan langsung terasa lebih tenang. Pemerintah telah menyampaikan bahwa THR tahun 2026 diberikan kepada berbagai kelompok aparatur negara termasuk PNS, CPNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan tentu saja para pensiunan, termasuk juga di dalamnya janda, duda, dan penerima pensiun terusan sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar ini penting untuk dipahami dengan benar agar tidak timbul kebingungan. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi gelisah oleh isu yang tidak jelas sumbernya. Ketika informasi resmi sudah keluar, maka itulah yang harus dijadikan pegangan. Bukan kabar yang beredar tanpa kepastian, bukan pula judul-judul yang sengaja dibuat heboh untuk menarik perhatian. Besarnya perhatian pemerintah terhadap pencairan THR tahun ini terlihat dari alokasi anggaran yang disiapkan. Nilainya sangat besar dan itu menunjukkan bahwa negara memang menaruh perhatian pada kewajiban yang harus diberikan kepada para penerima hak. Bagi para pensiunan, hal ini tentu menjadi sinyal positif. Artinya, pengabdian yang telah dilakukan selama puluhan tahun tetap dihargai dan para pensiunan tetap menjadi bagian penting dalam kebijakan negara. Ini juga menjadi pengingat bahwa masa purna tugas bukan berarti dilupakan. Justru pada fase inilah kepastian hak menjadi sangat berarti untuk menjaga kesejahteraan dan rasa aman. Lalu muncul pertanyaan yang paling sering disampaikan, yaitu apakah THR tahun ini dibayarkan penuh? Jawabannya adalah ya, dibayarkan penuh sesuai ketentuan. Ini tentu menjadi kabar yang melegakan. Banyak orang sebelumnya khawatir apakah akan ada pengurangan, apakah akan dicicil, atau apakah hanya sebagian yang diterima. Kekhawatiran seperti itu memang sering muncul karena pengalaman masa lalu, atau karena terlalu banyak informasi yang simpang siur. Namun kali ini yang harus dipegang adalah bahwa THR dibayarkan secara penuh. Bagi pensiunan, besaran yang diterima pada dasarnya mengacu pada komponen pensiun yang berlaku sesuai aturan. Dengan penjelasan seperti ini, maka Bapak dan Ibu bisa lebih tenang dalam menanti proses masuknya dana ke rekening masing-masing. Hal lain yang membuat para pensiunan merasa lega adalah soal potongan. Banyak yang khawatir kalau nanti jumlah yang diterima akan berkurang karena pajak atau potongan lainnya. Kekhawatiran itu sangat manusiawi sebab kebutuhan hidup sekarang ini terus berjalan. Harga kebutuhan pokok naik turun, biaya rumah tangga tidak pernah berhenti, dan banyak pensiunan yang tetap harus mengatur keuangan dengan cermat. Karena itu, kabar bahwa beban pajak untuk THR ditanggung pemerintah tentu menjadi kabar baik. Artinya, nominal yang diterima tidak tergerus potongan pajak sebagaimana yang sering dikhawatirkan. Dengan begitu, dana yang masuk benar-benar bisa digunakan secara lebih maksimal untuk keperluan yang memang penting. Walaupun begitu,
ada satu hal yang perlu terus diluruskan agar tidak terjadi salah paham, yaitu perbedaan antara THR dan gaji ke-13. Di tengah ramainya pembahasan soal pencairan THR, masih banyak yang mengira bahwa THR dan gaji ke-13 adalah satu hal yang sama. Padahal keduanya berbeda. THR diberikan menjelang hari raya, biasanya untuk membantu kebutuhan menjelang Idul Fitri. Sementara gaji ke-13 biasanya diberikan pada pertengahan tahun, umumnya sekitar masa tahun ajaran baru, sehingga sering dikaitkan dengan bantuan kebutuhan pendidikan anak dan cucu, jadi jangan sampai tertukar. THR dan gaji ke-13 adalah dua hak yang berbeda dengan waktu pencairan yang juga berbeda. Kalau THR menjadi kabar baik di sekitar bulan Maret menjelang Lebaran, maka gaji ke-13 biasanya menjadi kabar baik berikutnya yang dinantikan di pertengahan tahun. Bagi banyak pensiunan, perbedaan ini penting dipahami agar tidak menimbulkan harapan yang keliru. Kadang ada yang mendengar kabar bahwa satu hak akan cair, lalu mengira semuanya akan masuk sekaligus. Padahal proses dan dasar aturannya berbeda. Dengan memahami perbedaan ini, Bapak dan Ibu bisa lebih bijak mengatur rencana keuangan. THR bisa difokuskan untuk kebutuhan lebaran dan pengeluaran mendesak, sementara gaji ke-13 nanti bisa menjadi cadangan untuk kebutuhan lain di tengah tahun. Pola seperti ini akan membantu menjaga stabilitas keuangan rumah tangga dan membuat pengelolaan belanja menjadi lebih tertib. Setelah kabar THR, pembahasan yang juga ramai adalah soal rapel kenaikan gaji pensiunan yang dikaitkan dengan APBN 2026. Nah, disinilah biasanya suasana mulai semakin ramai. Banyak judul video dan pesan berantai muncul dengan kalimat yang sangat meyakinkan, bahkan kadang terlalu berlebihan. Ada yang mengatakan rapel segera cair, ada yang menyebut nominal besar, ada yang menulis seolah semuanya sudah pasti tinggal menunggu transfer. Disinilah pentingnya kita menahan diri dan melihat persoalan dengan kepala dingin. Harapan itu boleh, bahkan sangat wajar, tetapi harapan harus dibangun di atas informasi yang jelas, bukan sekadar semangat sesaat karena membaca judul yang bombastis. Masuknya sebuah program atau rencana ke dalam APBN memang merupakan langkah penting. Itu berarti ada perhatian, ada penghitungan, dan ada kemungkinan kebijakan itu benar-benar disiapkan oleh negara. Namun harus dipahami bahwa masuk APBN tidak otomatis berarti uang langsung cair esok hari. Ada proses yang panjang dan tidak sederhana. Negara bekerja melalui aturan, tahapan, verifikasi, dan mekanisme yang harus dipatuhi. Ini bukan soal memperlambat, tetapi soal memastikan semuanya berjalan tertib, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Apalagi jika penerimanya mencapai jutaan orang. Tentu semua data harus benar-benar diperiksa dengan cermat. Proses pertama biasanya dimulai dari penghitungan kebutuhan anggaran. Pemerintah harus menghitung berapa total dana yang diperlukan jika kebijakan rapel benar-benar dijalankan. Penghitungan ini tidak sederhana karena penerima pensiun berasal dari berbagai kelompok. Ada pensiunan ASN pusat, pensiunan daerah, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, janda, duda, dan penerima pensiun terusan anak. Setiap kelompok memiliki karakteristik dan besaran pensiun yang berbeda. Karena itu, proses menghitung kebutuhannya membutuhkan data yang rinci dan teliti. Setelah itu diperlukan penyesuaian dalam komponen belanja negara. Bila ada tambahan kebutuhan anggaran, maka administrasinya juga harus lengkap. Koordinasi antar lembaga menjadi penting. Dalam kondisi tertentu, pembahasan juga bisa melibatkan lembaga terkait agar semuanya berjalan sesuai ketentuan hukum dan tata kelola keuangan negara. Ini bukan proses yang bisa selesai dalam 1 atau 2 hari, butuh waktu, butuh ketelitian, dan butuh kehati-hatian karena menyangkut uang negara dan hak jutaan penerima. Tahap berikutnya yang tidak kalah penting adalah penyusunan aturan teknis. Ini sering menjadi bagian paling menentukan, sebab tanpa aturan teknis, pelaksana di lapangan tidak bisa bergerak. Dalam aturan inilah nanti dijelaskan siapa saja yang berhak, periode rapelnya dari bulan apa sampai bulan apa, komponen apa saja yang dihitung, dan bagaimana mekanisme penyalurannya. Di sini pula biasanya dijelaskan apakah rapel berlaku untuk seluruh kategori penerima atau ada rincian tertentu yang perlu dipenuhi. Karena itu, sebelum aturan teknis resmi keluar, belum tepat jika ada pihak yang memastikan angka atau tanggal pencairan secara mutlak. Sesudah aturan teknis, masuklah ke tahap sinkronisasi dan validasi data. Ini adalah tahap yang sangat penting dan seringkali memakan waktu cukup panjang. Data pensiunan harus dipastikan benar. Nama, NIK, tanggal lahir, status penerima, besaran pensiun, rekening bank, hingga status administrasi lainnya harus sinkron. Jika ada satu saja data yang bermasalah, pencairan bisa tertunda. Itulah sebabnya para pensiunan sangat disarankan untuk selalu menjaga kerapian administrasi.
Banyak orang mengira keterlambatan pencairan selalu terjadi karena pihak pemerintah lambat, padahal tidak jarang masalah justru muncul dari data penerima yang belum rapi atau belum diperbarui. Setelah data dianggap valid, barulah dilakukan simulasi dan perhitungan. Disinilah besaran rapel masing-masing orang mulai dihitung. Rapel pada dasarnya adalah selisih antara hak yang seharusnya diterima setelah penyesuaian dengan jumlah yang sudah diterima sebelumnya, lalu dikalikan periode tertentu sesuai kebijakan. Karena itu, nominal rapel antara satu pensiunan dengan pensiunan lain sangat mungkin berbeda. Bukan karena ada pilih kasih, tetapi karena dasar perhitungannya memang tidak sama. Ada yang golongannya lebih tinggi, ada yang masa kerjanya lebih panjang, ada yang besaran pensiunnya berbeda, dan ada pula yang status penerimanya tidak sama. Karena belum ada rincian final yang benar-benar resmi, maka belum bijak jika kita memegang angka-angka yang beredar begitu saja. Tetapi setidaknya kita bisa memahami konsepnya. Jika misalnya terjadi penyesuaian yang membuat pensiun pokok seseorang naik sejumlah tertentu per bulan, maka rapel yang diterima akan mengikuti selisih itu dan dikalikan masa yang ditetapkan. Itulah sebabnya nantinya ada yang menerima lebih besar, ada yang lebih kecil. Tidak perlu membanding-bandingkan dengan tetangga atau kerabat sebab riwayat masing-masing memang tidak sama. Yang paling penting adalah memastikan bahwa hak yang diterima sesuai dengan dasar perhitungan yang berlaku, agar nanti tidak mengalami kendala jika suatu saat rapel benar-benar dicairkan. Ada beberapa hal penting yang harus dipersiapkan dari sekarang. Pertama, pastikan rekening bank masih aktif. Jangan sampai rekening sudah terlalu lama tidak digunakan lalu berubah status menjadi pasif atau dorman. Cukup lakukan transaksi sederhana agar rekening tetap aktif. Kedua, periksa kembali apakah data pribadi yang terhubung dengan dokumen pensiun sudah sesuai, termasuk nama lengkap, NIK, dan tanggal lahir. Ketiga, jika pernah ada perubahan status, misalnya hak pensiun beralih kepada janda, duda, atau anak, maka semua administrasi harus dipastikan sudah tuntas. Langkah-langkah seperti ini sering dianggap sepele, padahal justru sangat menentukan kelancaran pencairan. Selain itu, dokumen penting juga sebaiknya disimpan dengan rapi. SK pensiun, kartu identitas, buku tabungan, kartu peserta, dan dokumen pendukung lainnya sebaiknya mudah ditemukan bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Di zaman serba digital seperti sekarang, dokumen fisik tetap penting sebagai pegangan. Banyak persoalan kecil bisa cepat selesai kalau dokumen lengkap tersedia. Sebaliknya, jika arsip berantakan, proses verifikasi bisa lebih panjang. Maka, menjaga kerapian administrasi sama pentingnya dengan menunggu kabar pencairan itu sendiri. Di tengah kabar baik seperti THR dan isu rapel, ada satu ancaman yang juga harus diwaspadai, yaitu penipuan. Ini tidak boleh dianggap remeh. Setiap kali ada kabar pencairan dana, selalu ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Mereka bisa menghubungi lewat telepon, pesan singkat, atau WhatsApp. Mereka mengaku dari bank, dari taspen, dari kementerian, bahkan kadang mengatasnamakan pejabat tertentu. Tujuannya sama, yaitu mengambil data pribadi atau menipu korban agar mentransfer uang. Karena itu Bapak dan Ibu harus sangat berhati-hati. Ingat baik-baik, tidak ada petugas resmi yang berhak meminta PIN, password, atau kode OTP. Tidak ada pula pencairan hak yang harus dipercepat dengan membayar biaya tertentu ke rekening pribadi. Jika ada yang meminta uang administrasi, uang pengaktifan, uang verifikasi, atau alasan sejenisnya, itu harus dicurigai. Begitu juga jika ada yang meminta foto KTP, buku tabungan, dan data lain secara sembarangan tanpa jalur resmi. Sikap terbaik adalah jangan panik, jangan mudah percaya, dan jangan tergesa-gesa. Kalau ada pesan mencurigakan, lebih baik abaikan, blokir, atau laporkan kepada pihak yang berwenang. Bapak dan Ibu para pensiunan yang saya hormati, masa purna tugas seharusnya menjadi masa yang lebih tenang. Memang kebutuhan hidup tidak berhenti, kadang ada rasa cemas saat menanti kepastian hak, kadang muncul lelah batin ketika terlalu banyak kabar yang simpang siur, namun kita bisa menghadapi semuanya dengan lebih tenang jika kita berpegang pada informasi yang resmi dan memahami alurnya dengan baik. THR yang sudah jelas, kabarnya tentu patut disambut dengan rasa syukur. Gunakan sebaik mungkin untuk kebutuhan yang memang penting. Sementara untuk kabar rapel, simpan harapan itu dengan sabar, tetapi tetap jernih dalam menyikapinya. Jangan sampai terlalu cepat percaya pada kepastian yang belum benar-benar diumumkan. Pada akhirnya, yang paling penting adalah menjaga hati tetap tenang dan pikiran tetap jernih. Negara memang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak para pensiunan, tetapi pelaksanaannya harus melalui aturan dan prosedur.
Dengan memahami hal itu, kita tidak mudah terbawa arus informasi yang berlebihan, kita tidak gampang panik, tetapi juga tidak mudah tertipu oleh janji-janji manis yang tidak jelas asalnya. Bersikap sabar bukan berarti pasrah tanpa harapan, melainkan menanti dengan kesiapan dan kewaspadaan. Jadi kalau kita rangkum semuanya, kabar paling terang saat ini adalah bahwa THR tahun 2026 menjadi angin segar bagi para pensiunan dan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku. THR dan gaji ke-13 harus dibedakan karena waktunya tidak sama. Sementara itu, soal rapel yang dikaitkan dengan APBN 2026 memang menjadi harapan baru yang menarik perhatian banyak pihak, tetapi prosesnya masih memerlukan tahapan administratif, aturan teknis, dan validasi data. Karena itu, yang paling tepat untuk saat ini adalah bersyukur atas kabar yang sudah pasti, bersabar terhadap hal yang masih berproses, serta tetap waspada terhadap segala bentuk penipuan. Terakhir, saya ingin menyampaikan rasa hormat yang tulus kepada seluruh Bapak dan Ibu pensiunan di Indonesia. Pengabdian Bapak dan Ibu tidak akan pernah menjadi kisah yang hilang. Ia tetap hidup dalam jejak pelayanan, dalam kenangan keluarga, dalam keberlanjutan bangsa, dan dalam doa-doa yang baik. Semoga setiap hak yang menjadi bagian Bapak dan Ibu dimudahkan jalannya. Semoga urusan pencairan THR berjalan lancar. Semoga kabar-kabar baik berikutnya benar-benar datang pada waktu yang tepat. Dan semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketentraman, dan kebahagiaan dalam menjalani masa pensiun. Amin ya rabbal alamin.